partai politik itu tidak terlalu siap di dalam menghadapi pemilu 2004. Hal ini ditunjukkan dari beberapa situasi yang terjadi akhir-akhir ini, dan itu akan terekam di dalam temuan survei kami. Sahabat Indopol dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Data Politik bersama saya, Ratno Sulistianto. Sahabat Indopol, acara ini adalah acara pertama saya di kanal YouTube sebagai upaya ikut berkontribusi dalam menyumbangkan pikiran bangsa ini tentang politik, dengan harapan lahir sebuah dialektika yang konstruktif, tentunya untuk Indonesia yang lebih baik. Sahabat semua, Indopol Survei telah melakukan survei di bulan Januari 2022 dan yang sebelumnya di bulan November 2021, dan insya Allah bulan Juni ini juga akan melakukan survei nasional yang nanti kita akan bisa melihat tren dinamika politik nasional. Dalam temuan survei yang kami lakukan beberapa bulan kemarin, ada catatan kesimpulan yang penting, yaitu bahwa partai politik itu tidak terlalu siap di dalam menghadapi pemilu 2004. Hal ini ditunjukkan dari beberapa situasi yang terjadi akhir-akhir ini, dan itu akan terekam di dalam temuan survei kami. Yang pertama adalah 3 bulan terakhir ini tren peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi ini cukup menguat, begitu ya, cukup tinggi. Ini tercatat di temuan survei kami di bulan November 21 itu tercatat di angka 60,08%, kemudian di bulan Januari naik menjadi 72,93%, meskipun di bulan Mei kemarin ada beberapa lembaga survei yang merilis bahwa tren kepuasan kinerja terhadap Jokowi menurun. Namun ini masih tetap bisa disimpulkan bahwa Jokowi masih punya pengaruh politik yang kuat di dalam percaturan politik nasional ini. Yang kedua, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang merupakan representasi partai politik gitu, ini masih terpuruk di angka 3,17% dari data survei kami. Ini bisa dilihat di grafik berikut ini, bahwa lembaga legislatif tidak terlalu dipercaya oleh publik di dalam menangani persoalan-persoalan bangsa ini. Kemudian yang ketiga, adanya kesenjangan kekuatan politik antara presiden dan DPR, dalam hal ini partai politik tadi, yang nampak dari berbagai agenda politik kenegaraan selama ini. Ini yang kami catat, bahwa pertama adalah momentum penyusunan, pembahasan, dan penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana ini satu pekerjaan yang kolosal begitu, berjalan mulus tanpa pengkritisan yang berarti di DPR. Kemudian berikutnya adalah pembahasan dan penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang berjalan tanpa hambatan, walaupun tidak didasari oleh studi yang memadai. Jadi mestinya perpindahan ibu kota ini kan bukan hal yang sepele begitu ya. Kajian, kemudian riset mendalam harus dilakukan mestinya.
Yang ketiga itu adalah fenomena pelemahan KPK, dan ini hampir semua setuju bahwa KPK menjadi hari ini dilemahkan begitu. Selain hal tersebut, komposisi di lembaga legislatif yang tidak menyisakan ruang yang cukup bagi kekuatan oposisi untuk berkembang dan memainkan peranannya begitu. Oposisi tidak menjadi pilihan yang sadar dan terbuka, melainkan oposisi ini menjadi semacam oposisi begitu. Artinya memang sengaja ditinggal begitu ya, tidak diajak di dalam koalisi pemerintahan. Ditambah lagi dengan peristiwa penerimaan Prabowo menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi, ini juga menunjukkan telah ditutupnya pintu bagi semua peluang oposisi. Situasi kesenjangan politik ini menghasilkan ketergantungan partai politik terhadap Presiden Jokowi. Ketergantungan yang berada di atas ini gitu ya. Salah satu konsekuensinya kemudian bahwa partai politik berkurang kemampuannya membangun dan mengembangkan basis agenda politiknya di tingkat bawah, di tingkat grassroots begitu. Kesimpulan yang keempat di dalam temuan hasil survei kami ini bahwa elektoral partai politik praktis tidak ada perubahan dibandingkan dengan pemilu 2019. Bahkan ada kecenderungan penurunan elektabilitas pada hampir semua partai politik, kecuali PDIP. PDIP mendapatkan apresiasi di survei kami di 21,46%, kemudian Gerindra itu di 17,15%. Sementara Golkar kita bisa lihat ini mengalami penurunan yang cukup besar, ini di angka 8,86% meskipun masih berada di papan atas. Gitu. Sedangkan Partai Demokrat ini relatif mampu bertahan walaupun yang tadi saya sampaikan itu ditinggal semacam oposisi tadi ya, ditinggal koalisi pemerintahan. Ini di angka 6,59%. Di antara partai yang terjun bebas adalah PKB ini di angka 5,69%, kemudian Nasdem 3,25%, PKS 4,47%. Nah, yang tidak lolos di PT di dalam survei kami ini adalah P3 dan PAN. P3 di angka 1,95%, kemudian PAN di angka 1,54%. Ini nampak di grafik berikut. Kemudian kesimpulan dari temuan survei kami yang kelima adalah menguatkan bahwa figur kepala daerah sebagai calon presiden di daerah basis pendukungnya masing-masing ini dan keyakinan pendukung partainya atas capres yang didukung. Ini nampak di survei kami ini ada sebesar 23,60%. Ini publik menginginkan figur pemimpin nasional ke depan ini adalah kepala daerah. Nah, di mana ini lebih tinggi daripada figur TNI, kemudian intelektual, tokoh agama, pengusaha, ketua parpol, aktivis dan dari instansi yang lain. Sahabat Indopol, saya akan tampilkan data survei pada tabel berikut ini. Jadi tabel berikut ini adalah pilihan capres 2024 berdasarkan wilayah provinsi. Tabel ini menunjukkan kepala daerah, dalam hal ini adalah gubernur, memiliki peluang keterpilihan yang tinggi di daerahnya masing-masing. Ditunjukkan oleh dominasi Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, ini sebesar 68,82%, dan Anies Baswedan di DKI sebesar 54%. Sementara di Jawa Barat, meskipun Ridwan Kamil memiliki simpati cukup kuat, ini mendapatkan apresiasi 18,10%, namun masyarakat Jawa Barat ini lebih terbuka terhadap figur lain, yaitu Prabowo dan Anies Baswedan. Ini Prabowo sebesar 23,81% dan Anies Baswedan sebesar 22,86%. Sementara di DIY dan Jawa Timur, di mana kultur Jawa
Bahkan yang utama ini Ganjar Pranowo mendapatkan simpati paling tinggi, yaitu di angka 50% dan 30%. Sedangkan di Provinsi Jawara yaitu Banten, Jenderal Prabowo lebih mengakar. Ini nampak dalam tabel berikut. Di luar Jawa, Prabowo dan Anies Baswedan paling memiliki peluang yang besar. Selain itu coba kita tampilkan juga tabel pilihan Capres 2024 berdasarkan pilihan parpol. Ini nampak sekali di dalam tabel ini. Bagi pemilih PDIP di pemilu 2019, Puan Maharani yang digadang elit PDIP bukanlah pilihan yang utama begitu. Ini ada sebesar 0,99%, melainkan justru Ganjar Pranowo yang mendapatkan apresiasi, yaitu 44,88%. Meskipun kader tapi bukan pilihan elit PDIP. Itu satu permasalahan. Bagi pemilih Partai Golkar, justru Anies Baswedan ini jauh lebih diinginkan, yaitu di angka 27,68%. Dibandingkan dengan ketua umumnya sendiri, Airlangga Hartarto, yang hanya mendapatkan apresiasi 0,89%. Bagi pemilih PKB, meskipun baliho Caimin sebagai presiden baru ini tersebar di mana-mana, gitu ya. Di sini justru PKB menginginkan Ganjar Pranowo, begitu. Caimin hanya mendapatkan apresiasi 1,3%, begitu ya. Ini sangat kecil menurut saya. Kemudian sementara pemilih Nasdem dan PKS ini cukup mengapresiasi tinggi itu untuk Anies Baswedan. Kemudian pemilih Demokrat ini juga tetap berharap bahwa putra SBY ini menjadi capres. Nampak di dalam tabel ini gitu. Selanjutnya, mengapa kemudian munculnya dinamika politik mulai dari isu penundaan pemilu 3 periode, bahkan akhir-akhir ini adalah munculnya para relawan. Ini saya memberikan analisis seperti ini, bahwa ketergantungan partai politik kepada presiden ini, gitu ya. Dan kemudian elektabilitas capres dari parpol itu tidak naik-naik, begitu ya. Bahkan mungkin ada yang merosot, begitu ya. Ini bisa dikatakan bahwa jagoan capresnya yang kurang laku di mata publik ini. Ini mendorong partai politik tertentu mengembangkan narasi beberapa waktu yang kemarin gitu, menjual dagangan kepada Presiden Jokowi, begitu ya. Untuk kepentingan 2024, mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian 3 periode, yang kemudian ini diperuntukkan untuk menaksir selera Jokowi lah, begitu. Kira-kira begitu, maunya Jokowi apa. Jadi ditawarkan menu-menu seperti itu, meskipun kemudian dimentahkan, begitu ya. Sehingga bisa disimpulkan, saya melihat bahwa era Jokowi ini adalah era melemahnya partai politik. Ini ironi menurut saya, karena biasanya pada pemilu dan pilpres tanpa incumbent, gitu ya, seperti nanti 2024 ini selalu memunculkan semangat dan harapan baru, gitu. Dan publik pun sudah mulai mengerucutkan minatnya kepada figur-figur baru, gitu ya. Yang sayangnya ternyata ini tidak diharapkan oleh elit partai, kecuali Gerindra, yaitu Prabowo Subianto. Nah, sahabat Indopol semua, sudah tahu kan bahwa kejadian politik akhir-akhir ini menunjukkan bahwa partai politik mengalami kegamangan dan ketidaksiapan dalam menghadapi pemilu ke depan. Gamang partainya tidak masuk dalam bagian dari kekuasaan, kemudian terlebih lagi biaya politik yang sangat mahal sekali.
ditambah dengan syarat capres 20% perolehan kursi atau 25% suara nasional dari partai ataupun gabungan partai politik. Ini melengkapi penderitaan partai politik. Inilah realita politik hari ini, sahabat Indopol semua. Nah, saya kira sementara itu, dan sampai ketemu di Data Politik episode selanjutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.